kalau ingin diakui sebagai umatnya Nabi, perbanyaklah baca selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat sholat subuh berjamaah di masjid ini atau di tempat lain. Tanpa adanya taufik dan hidayah dari Allah, sulit bagi seseorang untuk bisa sholat subuh berjamaah. Meskipun dia sehat, segar bugar, rumahnya dekat dengan masjid, bahkan tetangga masjid, bahkan nempel dengan masjid, sulit untuk hadir di tempat ini kalau tidak ada taufik dan hidayah untuk mereka. Karena itulah yang kita harus bersyukur dengan nikmat ini. Marilah kita tingkatkan salat subuh berjamaah sebagai kebutuhan spiritual kita. Jadi kalau kita sudah tingkatkan sebagai kebutuhan, maka kita selalu mencari salat subuh di mana saja kita berada. Entah itu kita dalam bepergian dan sebagainya. Jadi bukan sekedar kewajiban, tapi kita jadikan kewajiban seperti halnya makan dan minum untuk kebutuhan jasmani kita. Kalau kita nggak makan itu nggak enak, kita harus cari. Begitu juga sholat subuh berjamaah, kalau kita sudah jadikan itu kebutuhan spiritual kita, maka itu sangat berbahagialah orang itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, tema kultum pagi kali ini adalah kalau ingin diakui sebagai umatnya Nabi, perbanyaklah baca selawat. Coba lihat halaman 26, bab at-tasi fil mahabbah. Dzukira anna rajulan ra'a suratan qabihatan fil badiyah. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang melihat gambar yang sangat buruk di padang pasir atau di pedalaman. Faqala, lalu orang itu bertanya, man anta, siapa kamu? Qalat, ana amalukal qabih, saya adalah amal perbuatan kamu yang buruk. Jadi karena kamu beramal buruk, maka menjelma menjadi wajahmu yang buruk. Qala faman najatu minka, lalu bagaimana kamu lulus dari wajah yang buruk itu? Qalat, wajah yang buruk itu menjawab, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala, karena dia telah bersabda, as-salatu alayya nurun, berselawat kepadaku adalah cahaya, alas sirati, di atas jembatan siratul mustaqim. Wa man shalla alayya yaumal jumu'ati thamanina marrah ghafarallahu lahu dzunuba thamanina aman. Barang siapa yang membaca selawat Nabi pada hari Jumat sebanyak 80 kali, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Nah ini, jadi kalau hari Jumat pertama kita dianjurkan membaca selawat Nabi, yang kedua bersedekah meskipun tidak seberapa, yang ketiga membaca suratul kahfi, dan yang keempat adalah berdoa sebanyak-banyaknya. Jadi 4 amalan utama ini yang harus diamalkan setiap hari Jumat. Pertama adalah bersedekah, yang kedua membaca suratul kahfi,
yang ketiga berselawat kepada Nabi, dan yang keempat adalah berdoa sebanyak-banyaknya, baik untuk kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Wa hukiya anna rajulan kana ghafilan anis salati ala sayyidina Muhammadin. Diceritakan bahwa seseorang itu lalai berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Fara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatan fil manam, lalu dia bermimpi di suatu malam, ya, dia melihat Nabi. Walam yaltafit ilaihi, tetapi Nabi tidak menoleh kepadanya, tidak menengok kepadanya, tidak mau melihatnya. Faqala, lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'anta alayya ghadban, apakah engkau marah dengan saya sehingga saya tidak mau ditengok, sehingga kamu tidak mau melihat saya? Jadi umat itu bertanya, apakah engkau marah? Jadi melengos saja kalau melihatnya. Nabi melengos, nggak mau melihatnya. Qala la, saya tidak marah. Qala, lalu Nabi menjelaskan. Orang itu bertanya lagi, falima la tanzur ilayya, kenapa engkau tidak mau melihatku? Kata umat itu, kata orang itu. Qala, Nabi menjawab, li'anni la a'rifuka, karena saya tidak mengenal kamu. Kenapa saya tidak mengenal kamu? Karena engkau tidak pernah membaca selawat kepadaku. Nah itu. Jadi kalau kita tidak pernah membaca selawat kepada Nabi, maka Nabi tidak akan mengenal kita. Kalau Nabi tidak mengenal kita, maka kita tidak diakui sebagai umatnya. Kalau kita tidak diakui sebagai umatnya, kita sulit untuk mendapatkan syafaat yang besar di hari kiamat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu konsekuensinya. Jadi kalau kita ingin diakui sebagai umatnya, perbanyaklah baca selawat. Dengan baca selawat, Nabi mengenal kita. Dengan Nabi mengenal kita, maka kita akan diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Nah itu. Faqala, orang itu bertanya lagi, kaifala ta'rifuni, bagaimana engkau tidak mengenal aku? Wa ana rajulun min ummatika, padahal saya adalah seseorang dari umatku. Kenapa engkau tidak mengenal aku? Ya itu. Wa qadru ulama annaka a'rafu bi ummatika minal walidah bil walid. Diriwayatkan dari berbagai ulama bahwa engkau wahai Nabi lebih mengenal umatmu daripada seorang ibu mengenal anaknya. Faqala, sodaku, mereka benar. Walakinna la tadhkuruni bis-shalah, karena mereka tidak mengingat aku dengan salawat Nabi. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya, dan sesungguhnya aku mengenal mereka, aku mengenal umatku adalah bagaimana tingkat atau frekuensi salawat yang mereka bacakan untukku. Jadi dari penjelasan ini jelaslah bahwa kita semua ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya diakui, kita harus memperbanyak baca salawat. Karena di hari kiamat nanti sulit orang yang lulus ya di jembatan Shiratul Mustaqim, dan sulit untuk terlepas dari neraka kecuali mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah mulai sekarang kita perbanyak baca selawat. Kapan saja kita sempat ada waktu, hari apa saja, tapi sangat diutamakan hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu ada 4 amalan utama yang jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan. Pertama tadi adalah bersedekah, fakir miskin ya. Insya Allah berkah, meskipun 2.000, 5.000 berkah. Kita selalu hasil pada Jumat ya, kita paksakan untuk bersedekah. Yang kedua adalah membaca suratul kahfi, bisa di pagi hari, bisa malam Jumat sampai asar di waktu Jumat, itu sudah terakhir sebelum maghrib. Dan yang ketiga, kita banyak baca selawat
Kemudian yang terakhir adalah kita banyak berdoa untuk kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak, apa hajat kita berdoa. Jadi kalau 4 hal ini kita utamakan, kita amalkan di hari Jumat, insya Allah kehidupan kita akan berkah ya. Dari saya cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jadi kenang-kenangan nih. Maaf ya. Maaf ya, Pak Haji ya, maaf ya, Pak. Ayo Pak. Siapa ini? Ini ya maaf salaman ntar lo udah ya Jumat ini nanti udah pada tua tinggal buka ya. Ada di deskripsi, di deskripsinya baca, ada tanggalnya. Nggak di tulisan video, nggak ada, di deskripsi di bawah ada.
Allah. Tahu nasi, tahu air enggak. Ajar. Iya. Lanjut, ini berlanjut di Master Mujair nih. Master. Dan beli kanan. Bikin datang ke Masjidil Rahman duduk dulu. Oh, Tahu nggak? Wah, mantap. ini lagi pulang. Betul itu mana ya? Namanya Bapak Sabur RW 04. Bisa nyarap om, bisa nyarap. Kalau nyarap mulus di lokasi. Nah ini nih, Pengen, ini nambah apa baru bu? Ini makan ini, ya nambah. nambah. Udah aja loh.